kabar saudaraku semuanya? Insya Allah kita hari ini berbahagia ya, sesuai dengan yang kita upayakan tentunya. Kebahagiaan itu sesuatu banget bagi kita dalam keseharian kita. Saudaraku, di balik saya ini adalah onggokan sampah. Kalau mendengar sampah tentu asosiasinya hal yang tidak berguna, hal yang bisa mengganggu pemandangan dan sebagainya. Di balik sampah kita mengenal bagaimana proses membersihkannya, yaitu dengan sapu lidi. Nah, umumnya semacam itu ya. Nah, sehingga mengenal filsafat sapu lidi ya. Lidi itu kalau bergerak sendiri-sendiri tentu tidak berdaya guna. Tapi kalau diikat di dalam satu kesatuan, lidi punya kekuatan yang dahsyat ya, bisa membersihkan sampah-sampah itu. Tapi rasanya dari pengalaman saya membersihkan sampah pada saat menyapu, nah itu tidak cukup dengan sebuah kekuatan ikatan lidi-lidi itu yang demikian kuat. Nah, ternyata ada bagian sampah yang lekat dengan tanah yang membutuhkan kesabaran kita, ketelatenan kita ya. Sehingga pada akhirnya sampah itu terangkut juga. Nah, bahkan lebih dari itu. Kadangkala saya harus turun tangan sendiri dengan tangan saya sendiri untuk membersihkan sampah-sampah itu. Nah, jadi ini apa artinya? Ternyata dengan ikatan kebersamaan yang kuat saja tidak cukup untuk membersihkan sampah. Tapi butuh kesabaran, ketelatenan, dan bahkan perlu turun tangan sendiri. Nah, barulah sampah-sampah itu bisa kita lihat kebersihannya ya, dan bisa kita lihat kerapihannya. Nah, apa artinya ini semua? Nah, dalam sebuah organisasi, saudaraku, ya, selalu saja adalah yang kita asosiasikan sebagai sampah itu. Menurut saya, sampah itu bukan orang yang berseberangan dengan kita, ya, orang yang berbeda pendapat atau sering mengkritik kita. Tapi sampah itu lebih tepat dengan mereka-mereka yang tidak produktif di dalam sebuah organisasi. Malas. Mereka-mereka yang lebih banyak mengambil atas organisasi itu, bahkan sampai korupsi ya. Mengambilnya banyak sekali sehingga sampah ini menjadi bagian yang cukup menonjol di dalam organisasi itu. Nah, inilah yang penting jadi tanggung jawab kita dalam organisasi. Bagaimana membersihkan sampah itu? Tentu yang pertama seperti filosofi tadi, kita membersihkan sampah di kebun. Yang kita lakukan adalah menyapu, ya, menguatkan ikatan kebersamaan yang demikian solid. Itu penting. Ya. Bagaimana menyatukan visi, bagaimana menggerakkan kebersamaan, ya, nuansa hati nurani kita itu bisa resonansinya itu indah untuk bergerak bersama-sama. Nah, untuk ini semua yang kedua tentu butuh ketelatenan, kesabaran, ya. Karena tidak semuanya orang demikian cepat untuk beradaptasi dengan apa yang kita harapkan. Untuk menjadi produktif, apalagi untuk lebih besar memberi terhadap organisasi ketimbang mengambil. Yang ketiga, harus turun tangan sendiri ya bila ada sampah-sampah yang bandel. Tangani sendiri dengan tangannya sendiri. Bukan berarti harus dihabisi. Enggak, saya kira ajaklah dialog, ngobrol apa persoalannya, dan setelah itu diajak dalam kebersamaan, dalam ikatan yang lebih kuat itu. Ya, turun tangan semacam itulah yang dibutuhkan ya, sehingga pada akhirnya kebersamaan ini menjadi sebuah kekuatan yang real untuk membersihkan sampah-sampah dalam tanda petik tadi. Tapi tidak cukup itu, kita harus punya cara pandang, mindset yang benar tentang sampah itu. Sampah itu ternyata sebuah bagian yang juga menunjukkan potensi ya, kalau diolah. Nah, akan punya daya manfaat yang tinggi. Maka jangan putus asa atas sampah-sampah itu. Ya, olahlah dengan baik, bina dengan baik, sesuai potensinya ya. Sekali lagi sesuai potensinya. Nah, kalau potensi ini digerakkan dengan baik, maka akan menjadi nilai tambah bagi organisasi. Disinilah kekuatannya. Ternyata kekuatan kita untuk membina segala bentuk hal yang buruk dalam sebuah organisasi kita akan menjadi nilai manfaat yang tinggi. Nah, ini tentu butuh ikhtiar yang sungguh-sungguh, butuh semangat yang tetap kuat, tidak boleh ada putus asa.
Mari kita berjuang bersama-sama untuk itu semuanya, menikmati bagaimana kerja bareng yang indah dan kemudian menciptakan produktivitas yang tinggi, dan pada akhirnya kita juga bisa mendaya manfaatkan potensi-potensi sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuan kompetensinya, ya, sehingga pada akhirnya roda organisasi yang kita bangun itu berlaju dengan cepat dan kencang untuk sukses. Allahu Akbar, walillahil hamd, la haula wala quwata illa billah.